Perkenalkan, nama saya Gloria Panggabean. Saya dari kelas SI 5C dengan NIM 2305021048. Tugas mata kuliah metode pelaksanaan. Saya dari jurusan Teknik Sipil dari kampus Politeknik Negeri Medan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembongkaran gedung dengan metode peledakan. Pengertian pembongkaran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan prasarana dan sarananya. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya yang berada di atas atau di dalam tanah, air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian ataupun tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Materi pokok pada pembongkaran. Yang pertama, pelaksanaan pembongkaran. Yang kedua, penetapan pembongkaran. Yang ketiga, pengamanan pembongkaran. Yang keempat, pengawasan pembongkaran. Penetapan pembongkaran. Yang pertama itu melakukan identifikasi. Pada identifikasi, bangunan ditentukan apakah tidak lagi berfungsi, tidak dapat diperbaiki, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kajian teknis. Pada kajian teknis itu terdapat aspek teknis dan aspek non-teknis. Di sini menganalisis masalah atau proyek secara mendalam dan mengembangkan solusi yang optimal dan layak. Yang ketiga, pemilihan penyedia jasa pembongkaran. Di sini harus ada proposal teknis pembongkaran, tenaga ahli yang digunakan, dan peralatan yang harus digunakan pada pembongkaran. Pelaksanaan pembongkaran. Yang pertama itu merencanakan teknis pembongkaran. Di sini menentukan site dan lingkungan, kondisi gedung, kondisi strukturnya, arsitektur, MEP bangunan, metode pembongkaran yang harus dilakukan, dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya, dan juga kesehatan dan keselamatan kerja, dan harus membuat time schedule kapan pembongkaran harus dilakukan. Yang kedua, harus sosialisasi pembongkaran kepada masyarakat. Di sini untuk mengantisipasi adanya dampak fisik dan dampak non-fisik bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, menyediakan jasa pelaksanaan pembongkaran. Jasa yang melakukan pembongkaran harus memiliki sertifikat, kompetensi yang bagus, dan peralatan yang tepat untuk melaksanakan pembongkaran gedung. Dasar dalam pemilihan metode pembongkaran. Yang pertama itu tujuan pembongkarannya. Yang kedua, kondisi bangunan yang mau dibongkar. Yang ketiga, kondisi fisik dan sosial lingkungan sekitar bangunan yang mau dibongkar. Yang keempat, biaya pembongkaran untuk pembongkaran suatu gedung. Yang kelima, ketersediaan dan kompetensi penyedia jasa pembongkaran gedung. Nah, masuk ke metode pembongkaran dengan peledakan atau inflation. Pengertiannya, metode pembongkaran gedung dengan menggunakan peledakan atau yang sering disebut dengan building inflation. Ini adalah teknik meruntuhkan struktur bangunan besar secara cepat dan terkendali dengan menggunakan bahan peledak. Tujuan utama dari metode ini bukanlah untuk meledakkan gedung hingga hancur berkeping-keping ke segala arah, melainkan untuk menghilangkan struktur penyangga utama sehingga gedung runtuh ke dalam area gravitasi yang telah ditentukan. Pembongkaran gedung dengan peledakan atau inflation ini dengan meletakkan sejumlah peledak pada titik penting dalam struktur bangunan. Metode ini membutuhkan perhitungan yang sangat matang terkait posisi bahan peledak diletakkan di mana, jenis bahan peledak yang digunakan, dan waktu peledakannya. Tujuannya
agar sisa bangunan yang runtuh atau yang jatuh mengarah ke area yang telah ditentukan dan aman untuk area sekitarnya. Bahan yang digunakan untuk pembongkaran dengan metode infusion yang pertama itu bahan peledak. Jenis bahan peledak ini yang dipilih ini tergantung pada material struktur gedung, yaitu biasanya gedung dari beton atau baja. Yang pertama bahan peledaknya itu dinamit. Biasanya ini digunakan untuk kolom beton. Ini memiliki daya hancur yang kuat untuk memecahkan beton hingga hancur. Yang kedua, linear scaffold chargers. Ini digunakan khusus untuk memotong struktur baja. Bahan peledak ini fokus pada satu garis tajam untuk memotong balok baja tebal dengan sekejap. Selanjutnya dua, sistem inisasi. Alat ini digunakan untuk memicu bahan peledak dengan urutan waktu yang sangat presisi atau milidetik. Alat yang pertama itu detonator atau blasting caps. Alat pemicu kecil yang dimasukkan ke dalam bahan peledak utama. Ini ada dua jenis itu, electrical dan non-electrical. Kedua, detonating cord. Kabel berisi bahan peledak yang menyalurkan sinyal ke dalam seluruh titik dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, alat kontrol jarak yang digunakan operator untuk mengirimkan arus listrik guna memicu ledakan. Yang keempat, delay elements. Komponen ini penting untuk mengatur jeda waktu antara ledakan. Jeda ini memastikan gedung runtuh ke arah yang benar dan mengurangi getaran tanah. Alat yang ketiga itu alat persiapan struktur. Sebelum bahan peledak dipasang, gedung harus dilemahkan secara manual. Yang pertama itu dengan menggunakan jackhammers. Fungsinya untuk melubangi kolom beton tempat menaruh dinamit. Yang kedua, las potong. Ini digunakan untuk memotong sebagian struktur baja agar lebih mudah runtuh saat diledakkan. Yang ketiga itu ekskavator dan high crash arm. Ini digunakan untuk membersihkan puing non-struktural sebelum peledakan. Yang keempat, perletakan keamanan dan mitigasi. Metode ini menghasilkan debu dan serpihan terbang yang berbahaya. Ini biasanya menggunakan kain khusus atau pagar kawat yang dibungkuskan di sekitar kolom yang diledakkan untuk menahan serpihan batu agar tidak terlontar keluar. Bahan yang digunakan itu seismograf. Alat ini untuk mengukur getaran tanah guna memastikan bangunan di sekitar tidak mengalami kerusakan struktural. Alat lainnya dust suppression system. Ini meriam air atau kabut air untuk menekan debu sesaat setelah gedung runtuh. Langkah-langkah pembongkaran gedung dengan metode peledakan atau infusion. Yang pertama itu adanya persiapan. Langkah persiapan pertama itu pengkajian wilayah, di mana tahap ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Karena banyak tahap-tahap yang harus dilakukan dengan menentukan titik-titik, merencanakan di mana titik yang harus diletakkan, dan menentukan jenis bahan peledak yang harus digunakan dan disesuaikan dengan tinggi gedung yang mau dibongkar. Langkah kedua, dinding, bantalan, dan beban gedung yang akan diledakkan harus dihilangkan agar bisa memudahkan proses selanjutnya. Nah, masuk ke tahap eksekusi. Di sini merencanakan letak titik kepeledakan, kekuatan bahan peledak, dan waktu peledakan masing-masing titik. Setelah ditentukan, selanjutnya peletakan bahan peledak itu dipasang atau diletakkan di bagian titik vital yang telah ditentukan pada bangunan. Pada tahap ini harus disesuaikan dan diperhatikan dengan matang seperti bahan peledak dan waktu ledakan. Setelah dipastikan aman dari daerah sekeliling sekitar bangunan yang mau dihancurkan, bahan peledak akan diaktifkan dari jarak tertentu dari gedung tersebut dengan sebuah alat peledak. Pengamanan pembongkaran.
Harus dilakukan pengamanan dan pendataan kondisi lingkungan di sekitar bangunan gedung saat pembongkaran dilakukan. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait. Yang terakhir, harus melakukan pengawasan pembongkaran. Pada pelaksanaan pembongkaran, melakukan pengawasan pada pelaksanaan pembongkaran gedung ini bertujuan untuk mengamankan dan memastikan tidak ada dampak besar untuk di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir itu menyusun laporan pelaksanaan pembongkaran gedung yang telah dilakukan. Nah, di sini ada video pembongkaran Menyandang status sebagai gedung. gedung tertinggi di Texas. Pada awalnya, gedung yang terkenal dengan jam digital raksasa ini begitu ramai dan menjadi pusat berbagai kegiatan. Namun, pada tahun 1990, gedung ini ditutup dan dibiarkan kosong bertahun-tahun. Keadaan gedung semakin parah setelah mengalami kerusakan usai terkena angin puting beliung pada Maret 2000. Hingga 6 tahun kemudian, dengan biaya yang ditaksir sekitar $30.000 atau senilai 500 juta rupiah, gedung ini resmi dihancurkan melalui cara diledakkan dengan menggunakan 360 pon bahan peledak. Penghancuran gedung diawali dengan melakukan pengkajian wilayah sekitar terlebih dahulu, yang mana tahap ini membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Setelahnya, dinding bantalan non-beban gedung yang akan diledakkan harus dihilangkan agar bisa memudahkan proses selanjutnya. Setelah itu barulah memasuki tahap eksekusi di mana bahan peledak itu dipasang di beberapa bagian titik vital bangunan. Di tahap ini semuanya harus disesuaikan dan diperhatikan dengan matang, seperti bahan peledak dan waktu ledakan. Setelah dipastikan aman dari area sekeliling, barulah bahan peledak diaktifkan dari jarak tertentu dengan sebuah alat peledak dan tak sampai beberapa menit, gedung sudah berhasil dihancurkan.